Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Widianti dari bidang perkaderan PCIPM Majenang. Di video ini saya akan membahas tentang sejarah IPM. Jadi, disimak baik-baik ya. Jika dilacak jauh ke belakang, banyak organisasi-organisasi pelajar Muhammadiyah yang sudah didirikan sebelum IPM. Yaitu pada tahun 1991 didirikan Siswa Projo yang merupakan organisasi persatuan pelajar Muhammadiyah di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu pada tahun 1926 di Malang dan Surakarta berdiri GKPM, yaitu Gabungan Keluarga Pelajar Muhammadiyah. Dan selanjutnya pada tahun 1933 berdirilah Hizbul Wathan. Namun setelah 1947 organisasi pelajar Muhammadiyah mendapat banyak resistensi dari berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah sendiri. Pada tahun 1950 di Sulawesi didirikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, namun akhirnya dibubarkan oleh pimpinan Muhammadiyah setempat. Pada tahun 1954 di Yogyakarta berdiri GKPM yang berumur 2 bulan karena dibubarkan oleh Muhammadiyah. Selanjutnya pada tahun 1956 GKPM kembali didirikan di Yogyakarta, tetapi dibubarkan juga oleh Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah. Setelah GKPM dibubarkan, pada tahun 1956 didirikan Uni SMA Muhammadiyah yang kemudian merencanakan akan mengadakan musyawarah se-Jawa Tengah. Akan tetapi upaya ini mendapat tantangan dari Muhammadiyah, bahkan para aktivisnya diancam akan dikeluarkan dari sekolah Muhammadiyah bila tetap akan meneruskan rencananya. Pada tahun 1957 juga berdiri IPSM, yaitu Ikatan Pelajar Sekolah Muhammadiyah di Surakarta, yang juga mendapatkan resistensi dari Muhammadiyah sendiri. Resistensi dari berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah sendiri, merupakan refleksi sejarah politik di Indonesia. Jika merentang ke sejarah yang lebih luas, berdirinya IPM tidak terlepas dari background politik umat Islam secara keseluruhan. Selain itu, resistensi dari Muhammadiyah terhadap gagasan IPM juga disebabkan adanya anggapan yang merasa cukup dengan adanya organisasi lain seperti Angkatan Muda Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Nasyatul Aisyah yang pada waktu itu cukup untuk mengakomodasi kepentingan para pelajar Muhammadiyah. Tetapi, para aktivis pelajar Muhammadiyah tidak pernah menyerah. Dengan kegigihan dan kemantapan mereka untuk membentuk organisasi kader Muhammadiyah di kalangan pelajar, akhirnya mulai didapat titik-titik terang dan mulai muncul gejala-gejala keberhasilannya, yaitu ketika pada tahun 1958 Konferensi Pemuda Muhammadiyah Daerah di Garut berusaha melindungi aktivitas para pelajar Muhammadiyah di bawah pengawasan Pemuda Muhammadiyah. Mulai saat itulah upaya pendirian organisasi pelajar Muhammadiyah dilakukan dengan serius, intensif, dan sistematif. Kata sepakat akhirnya tercapai antara pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran tentang pembentukan organisasi pelajar Muhammadiyah. Kesepakatan tersebut dicapai pada tanggal 15 Juni 1961 yang ditandatangani bersama antara pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran. Rencana pendirian IPM tersebut kemudian dimatangkan lagi dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta, yaitu pada tanggal 18-20 Juli 1961. Akhirnya secara nasional, melalui forum tersebut, IPM resmi berdiri dengan penetapan tanggal 18 Juli 1961 sebagai hari kelahiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Setelah resmi berdiri, IPM berkembang sangat luas. IPM juga menjangkau seluruh sekolah Muhammadiyah di Indonesia.
pimpinan IPM di tingkat sekolah, yaitu pimpinan IPM ranting, didirikan di setiap sekolah. Berdirinya IPM di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini ternyata kemudian menimbulkan kontradiksi dengan kebijakan pemerintah Orde Baru di dalam Undang-Undang Keormasan yang menyatakan bahwa satu-satunya organisasi pelajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia hanyalah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Padahal di sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah terdapat organisasi pelajar Muhammadiyah, yaitu IPM. Dengan demikian, IPM harus merubah namanya untuk tidak menggunakan kata pelajar. Akhirnya, pada konferensi pimpinan wilayah IPM tahun 1992 di Yogyakarta, diputuskan bahwa nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah dirubah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Tetapi setelah perubahan itu, IRM justru semakin luas jaringannya. Yang tadinya hanya menjangkau pelajar, setelah berubah namanya menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah, organisasi ini juga menjangkau para remaja yang lain, seperti kalangan remaja santri, remaja masjid, remaja kampung, dan lain-lain. Dengan begitu, IRM mempunyai tantangan yang berat karena tanggung jawab moral yang semakin besar. Keinginan para pelajar Muhammadiyah untuk mengembalikan nama dari IRM menjadi IPM pun muncul saat Muktamar 12 di Jakarta tahun 2000. Pimpinan pusat Muhammadiyah akhirnya mendukung keputusan perubahan nama itu dengan mengeluarkan surat keterangan nomenklatur tentang perubahan nama dari Ikatan Remaja Muhammadiyah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Selanjutnya, pimpinan pusat IRM mengadakan konsolidasi dengan seluruh pimpinan wilayah IRM se-Indonesia di Jakarta Juli 2007 untuk membicarakan tentang SK nomenklatur. Pada kesempatan itu, hadir pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menjelaskan perihal SK tersebut. Pada akhir sidang, setelah melalui proses yang cukup panjang, forum memutuskan bahwa IRM akan berganti nama menjadi IPM. Keputusan itu secara resmi ditetapkan pada saat Muktamar ke-16 IRM di Solo, yaitu tepat pada tanggal 28 Oktober 2008. Cukup sekian pembahasan tentang sejarah IPM. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.